Perkenalkan, nama saya Puput Eka Natalia dengan nomor induk mahasiswa L1A1201111 kelas R003. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manusia dan peradaban, mata kuliah Ilmu Sosial, Budaya, dan Dasar. Pengertian peradaban menurut para ahli. Menurut Damono 2001, adab yang berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Menurut Fairchild 1980, perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat ketentuan yang diperoleh oleh manusia pendukungnya. Dan menurut Konjaraningrat 1990, peradaban untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan halus, maju, dan indah. Peradaban adalah perkembangan atau evolusi kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertinggi tercermin dalam tingkat intelektual, estetika, teknologi, dan teknologi spiritual para masyarakat. Ciri tingkat ilmu, teknologi, dan seni telah maju. Peradaban menuju pada tahap dan kebudayaan masyarakat tertentu. Hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang memiliki makna sopan, budi pekerti luhur, mulia, berakhlak, dan lain-lain. Peradaban sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Hasil atau produk kebudayaan manusia yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam kurun waktu tertentu dapat menghasilkan peradaban, yang nantinya akan terimplementasi dalam bentuk kesenian, ilmu teknologi yang telah maju, adat sopan santun, dan tata pergaulan yang telah maju dan kompleks. Kebudayaan dapat dihasilkan oleh seluruh manusia, atau dengan kata lain, setiap manusia pasti memiliki kebudayaan. Tetapi tidak semua manusia menghasilkan peradaban, karena peradaban ini hanya bisa dihasilkan oleh kelompok manusia yang terdidik, yang mana mereka telah memiliki pengetahuan dan penerapan teknologi yang telah maju. Manusia sebagai makhluk peradaban dan masyarakat adab. Manusia sebagai makhluk beradab yaitu dapat menciptakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Manusia beradab pada hakikatnya akan berusaha membangun masyarakat yang beradab pula, karena pada diri manusia ini dibekali oleh harkat, martabat, dan potensi kemanusiaan yang tinggi, sehingga akan membentuk masyarakat adab atau masyarakat madani. Karakteristik peradaban. Adapun karakteristik dari peradaban seperti memiliki ciri khas tersendiri, di mana ciri khas ini membedakan manusia dengan spesies yang lain. Yang kedua, telah menerapkan ilmu teknologi. Yang ketiga, mengandung nilai halus, indah kemanusiaan, dan moralitas yang baik. Yang keempat, memiliki organisasi atau komunitas yang telah maju atau masyarakat yang kompleks. 5. Dicirikan dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari kelas sosial. Kebudayaan pada zaman dulu bersifat homogen, tidak sebanyak dan macam-macam seperti saat ini. Tetapi pada saat ini kehidupan masyarakat ini sangat heterogen sekali, bermacam-macam dari sukunya, ras, agama, pola sistem pemerintah, pekerjaan, dan lainnya sangat beragam sekali. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai perkembangan budi atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidupnya. Sehingga dalam hal ini, evolusi kebudayaan nanti akan menghasilkan zaman atau peradaban yang berbeda. Di sini kita bisa membagi dua zaman, yang pertama yaitu zaman prasejarah, yang dimana belum mengenal tulisan, dan yang kedua zaman prasejarah, yaitu zaman dimana sudah mengenal tulisan. Zaman prasejarah bisa dianalisis dari adanya penggunaan teknologi yang ada, serta sosial ekonomi yang ada pada masyarakatnya. Adapun penerapan teknologi yang digunakan dibagi menjadi 3, yaitu zaman batu tua atau paleolitikum. Yang kedua zaman batu tengah, mesolitikum. Yang ketiga zaman batu baru, neolitikum. Sedangkan pembagian berdasarkan tingkat sosial atau sistem pencarian di masyarakat yaitu berburu dan mengumpulkan makanan pada zaman paleolitikum,
bercocok tanam yang terjadi pada zaman Mesolitikum dan Neolitikum. Kemahiran teknik atau perundagian. Sejarah menurut R. Soekmono 1973. Zaman sejarah dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman prasejarah, mulai dari awal adanya manusia sampai abad ke-5 Masehi. Yang kedua, zaman purba, pengaruh Hindu 1 Masehi sampai runtuhnya Majapahit 1500 Masehi. Zaman Madya, pengaruh Islam sampai akhir abad ke-19. Zaman baru atau modern, bangsa Eropa tahun 1900 sampai sekarang. Sebagai contohnya, pada hasil pertanian masyarakat sudah mengenal teknologi yang modern dalam memanen hasil pertanian. Seperti halnya pada memanen padi yang dahulu hanya menggunakan sabit, sekarang sudah menggunakan mesin, sehingga pekerjaannya lebih efektif dan efisien hasilnya. Dan contoh lainnya pada masa modern saat ini adalah gaya berpakaiannya. Itu juga sudah banyak bergeser, yang pada awalnya menggunakan pakaian tradisional, masing-masing berkembang di tahun 1900-an menjadi baju yang beraneka ragam modelnya. Wanita sudah tidak menggunakan jarik lagi, tetapi sudah menggunakan rok, ada yang menggunakan celana, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan tentang materi manusia dan peradaban. Saya ucapkan terima kasih.